Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada praktikum bioteknologi pangan kali ini, kami akan membuat kimchi melalui metode fermentasi. Disimak videonya ya. Jadi, apa itu kimchi? Kimchi merupakan produk bioteknologi pangan konvensional yang memanfaatkan proses fermentasi alami oleh mikroorganisme untuk mengubah sayuran menjadi makanan fungsional bernutrisi tinggi. Dalam proses pembuatannya, sayuran seperti sawi putih dan juga lobak difermentasi dengan bumbu pedas seperti cabai, bawang putih, dan juga jahe, dan ditambahkan dengan garam untuk menciptakan lingkungan selektif bagi pertumbuhan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus, Leuconostoc, dan juga Weisela. Perlu kita ketahui bahwa pada proses fermentasi kimchi ditambahkan garam karena garam berperan dalam mengurangi kelarutan oksigen dalam air dan dapat menghambat aktivitas bakteri proteolitik. Semakin lama dilakukan fermentasi, maka semakin asam produk ini. Hal ini disebabkan adanya pengaruh bakteri yang berperan dalam produk fermentasi. Fermentasi ini menghasilkan asam laktat dan juga produk metabolit seperti fruktosa, manitol, dan polisakarida. Proses fermentasi ini melibatkan dua fase utama, yaitu fase aerobik awal dan fase anaerobik. Fase aerobik yaitu di mana bakteri aerob akan mengurangi kadar oksigen. Sedangkan pada fase anaerobik, bakteri asam laktat akan mendominasi dan juga memfermentasi gula sayuran menjadi asam laktat, asetat, serta senyawa bioaktif seperti manitol dan diasetil yang memberikan cita rasa yang khas serta efek probiotik. Kimchi mengandung probiotik yang membantu menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan juga mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin dan juga mineral. Alat dan bahan. Yang pertama ada kecap ikan, lalu ada garam, juga ada bubuk cabai desaku, bawang bombay, bawang putih, daun bawang, kentang, lalu ada jahe, dan sawi putih. Alat yang dibutuhkan adalah pisau, wadah, sendok, lalu ada juga blender, telenan, dan juga panci. Selanjutnya adalah metode. Yang pertama dilakukan adalah potong pangkal sawi putih, lalu iris bagian tengah secara vertikal pada daun, lalu potong sesuai yang diinginkan. Setelah sawi putih dipotong sesuai dengan yang kita inginkan, sawi putih lalu dibilas. Selanjutnya taruh dalam wadah besar dan tambahkan garam secukupnya. Aduk sawi putih beserta garam dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam didiamkan, balik bagian atas menjadi ke bagian bawah. Dan diamkan selama 1 jam kembali. Setelah didiamkan beberapa jam, bilas sawi putih, lalu tiriskan selama 30-60 menit. Selanjutnya adalah membuat bumbu. Yang pertama adalah mengupas kentang. Kentang yang sudah dikupas selanjutnya potong menjadi bagian yang lebih kecil. Lalu kukus kentang di dalam panci sampai empuk. Lalu angkat kentang dan tumbuk sampai halus. Selanjutnya kupas dan iris bawang putih, bawang bombay, serta jahe. Setelah bawang bombay, bawang putih, dan jahe diiris, lalu di blender sampai halus. Setelah bumbu halus, masukkan 3 sendok makan kecap ikan. Sebagai bahan tambahan, iris daun bawang secara vertikal menjadi 2, lalu potong memanjang. Selanjutnya, masukkan bumbu halus ke dalam wadah besar, lalu tambahkan 8 sendok bubuk cabai dan aduk. Setelah dirasa cukup rata, tambahkan 1 sendok kecap ikan. Tambahkan juga kentang yang sudah ditumbuk, lalu aduk sampai rata. Dilanjutkan dengan memasukkan sawi putih dan aduk hingga rata. Tidak lupa memasukkan daun bawang yang sudah diiris, lalu aduk kembali hingga rata. Kimchi siap difermentasi. Masukkan ke dalam wadah kedap udara. Masukkan kimchi ke dalam kulkas dan tunggu hingga 1 minggu. Selanjutnya, adapun hasil yang didapatkan pada uji organoleptik produk kimchi, di mana berdasarkan hasil penilaian dari 10 responden terhadap warna, aroma, rasa, dan tekstur, maka diperoleh nilai rata sebagai berikut. Di mana pada warna itu mendapatkan nilai 6 dengan kategori suka, sedangkan untuk aroma, rasa, dan juga tekstur itu mendapatkan nilai 5 dengan kategori agak suka. Jadi, bisa dilihat pada diagram hasil yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa pada kategori agak suka itu terdapat sebanyak 40% responden, selanjutnya pada kategori netral itu terdapat 20% responden, pada kategori suka itu terdapat 30% responden, dan sangat suka sebanyak 10% responden. Yang pertama pada hasil uji aroma kimchi, di mana kimchi itu mempunyai aroma khas bawang, di mana kemungkinan besar aroma ini itu berasal dari bahan-bahan seperti bawang putih atau bawang bombay dan juga bubuk cabai yang digunakan maupun dari proses fermentasinya. Adapun teksturnya yang dihasilkan oleh kimchi itu menandakan bahwa sayuran itu masih dalam kondisi segar pada saat fermentasi itu berlangsung. Adapun dari segi warna, yaitu warna merah pekat dari kimchi itu dihasilkan dari bubuk cabai yang digunakan, di mana hal ini menunjukkan bahwa bubuk itu dapat meresap dan tertakar dengan baik. Yang terakhir itu dari segi rasa pedas yang berasal dari cabai merah dan rasa langu itu bisa terjadi akibat penggunaan bahan yang menyengat seperti bawang putih atau jahe dalam jumlah yang besar dan kurangnya keseimbangan antara asin, asam, dan pedas dalam bumbu kimchi yang digunakan. Selanjutnya adalah pembahasan. Hal pertama yang akan saya bahas adalah mekanisme fermentasi untuk mengetahui pembentukan karakteristik dari uji organoleptik yang telah kami lakukan. Di mana pada pembuatan kimchi ini melewati proses fermentasi asam laktat yang melibatkan bakteri asam laktat atau BAL. Hasil praktikum yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa proses fermentasi telah berjalan dengan baik yang telah dibuktikan dengan hasil kimchi kami yang pertama melalui aroma khas fermentasi dengan skor yang kami dapatkan menandakan produksi asam laktat dan senyawa volatil berhasil. Selanjutnya adalah rasa asam yang seimbang.
dengan skor yang kami dapatkan dapat mengindikasikan fermentasi optimal tanpa adanya over fermentation. Selanjutnya adalah tekstur yang masih renyah. Responden mengatakan dengan memberikan skor tersebut menunjukkan bahwa adanya degradasi pektin yang terkontrol. Selanjutnya adalah pembentukan komponen flavor, di mana selama fermentasi ini pasti terjadi berbagai reaksi biokimia yang membentuk profil sensori kimchi. Yang pertama, dapat kita lihat untuk pembentukan komponen flavornya adalah proteolysis untuk pemecahan protein yang menghasilkan asam amino bebas yang berkontribusi pada rasa umami. Selanjutnya adalah liposis, degradasi lemak menghasilkan asam lemak bebas yang memberikan aroma khas untuk kimchi. Dan yang selanjutnya adalah produksi senyawa volatil atau CO2, di mana ada juga asam asetat dan juga ester yang memberikan aroma kompleks. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis karakteristik organoleptik berdasarkan mekanisme yang saya lakukan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai warna. Dengan skor 5 dan juga 6, yang berarti mendapati suka untuk bentuk melalui stabilitas antosianin dari bubuk cabai merah, di mana menunjukkan stabilitas untuk antosianin sendiri yang terjaga dalam kondisi asam fermentasi. Kondisi ini digunakan untuk mengontrol aktivitas enzim polifenol oksidase dan meminimalkan reaksi Maillard sehingga dapat mempertahankan warna merah cerah yang menarik, yang dapat kita juga indikasikan sebagai penggunaan bahan dan juga kontrol fermentasi yang optimal. Selanjutnya adalah tekstur, di mana dengan skor 5 dan juga 2 dia berarti agak suka. Bakteri asam laktat membuka dinding sel secara terkontrol. Kami dapat ditujukan mengenai kontrol fermentasi baik, di mana pektinase alami dari bakteri asam laktat akan membuka dinding sel secara terkontrol, serta konsentrasi garam akan mempertahankan tubuh sel dan juga fermentasi terkontrol sehingga mencegah degradasi dan juga sel berlebihan. Hasil ini menunjukkan optimasi waktu dan suhu fermentasi yang tepat. Selanjutnya adalah aroma, di mana aroma sendiri terbentuk daripada produksi asam laktat dan juga asetat oleh bakteri yang degradasi protein sehingga menghasilkan senyawa sulfur yang terkontrol serta fermentasi bumbu yang menghasilkan senyawa volatil kompleks. Dengan variasi skor 1 sampai dengan 6, kimchi kami menunjukkan aroma fermentasi masih memerlukan adaptasi daripada konsumen lokal, namun tidak ada indikasi of flavor yang menandakan fermentasi berjalan dengan normal. Dan selanjutnya adalah dalam segi rasa kimchi, di mana hasil daripada skor 4/7 mendekati agak suka, hasil keseimbangan daripada asam laktat dan juga salinitas garam serta kapsaikin cabai diperkaya glutamat alami dari degradasi protein memberikan rasa umami, sehingga skor terendah untuk mengindikasikan perlunya penyusunan informasi dan juga prosesi lokal. Selanjutnya adalah faktor penentu untuk keberhasilan kimchi. Ada 2 faktor penentu untuk keberhasilan kimchi. Yang pertama adalah faktor mikrobiologis, di mana fermentasi berjalan dengan normal tanpa kontaminasi sehingga tidak ada rasa atau aroma on-off flavor yang ekstrim. Selanjutnya adalah dominasi IBAL atau bakteri asam laktat yang berhasil menciptakan kondisi asam yang diinginkan. Kami mengetahui berdasarkan indikator dari tidak adanya responden yang memberikan skor 1 sampai dengan 2 untuk rasa yang menunjukkan tidak adanya kontaminasi mikroorganisme pembusuk. Dan yang selanjutnya adalah faktor formulasi dan juga komposisi, di mana kami menggunakan konsentrasi garam antara 2 sampai dengan 3% untuk menunjukkan keseimbangan baik yang berdasarkan skor rasa 4 dan juga 7 tanpa keluhan asin berlebihan. Penggunaan bubuk cabai memberikan distribusi warna yang merata dengan skor 5,6 serta proporsi bawang yang dapat berkontribusi pada kompleksitas aroma dengan skor 5,1, meskipun aroma bawang yang dominan dapat menutupi daripada karakteristik fermentasi untuk rasa kimchi yang telah kami gunakan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan, di mana berdasarkan hasil uji organoleptik, responden memberikan penilaian positif terutama pada kategori agak suka dan suka. Kimchi hasil praktikum ini memiliki cita rasa pedas dan langu yang khas, serta memiliki warna merah pekat yang menarik secara visual yang dihasilkan dari bubuk cabai. Rasa langu ini berasal dari bawang bombay, bawang putih, serta daun bawang yang ditambahkan saat proses pembuatan kimchi. Produk kimchi menunjukkan bahwa proses fermentasi dapat menghasilkan rasa dan aroma yang seimbang, serta dapat memperkuat karakter khas produk. Bakteri asam laktat yang secara alami ada dalam bahan baku berperan dalam proses fermentasi yang membuat sayuran menjadi awet dan memiliki cita rasa khas asam segar. Adapun faktor keberhasilan fermentasi kimchi meliputi suhu, konsentrasi garam, ketersediaan oksigen, dan lama fermentasi.